Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our class for English for International Communication, or TOEIC 1. And today you will meet me by using this video. And anytime you are watching right now, I hope that you can still understand for everything that I explain to you through this video. Okay, so without further ado, maybe you already see the background of the video we see here. We will have present simple and present continuous for today's meeting. Yeah. So without further ado, let me start the explanation. Okay, so we will have a grammar for this meeting. Ya, jadi pertemuan ini kita akan membahas grammar untuk TOEIC 1 ya. Kita sudah masuk di unit 3. And then for the grammar, we will have present simple and present continuous. But before that, what is present simple and what is present continuous? Kapan kedua tenses ini digunakan? Kedua tenses ini termasuk yang sederhana, gitu ya, termasuk yang bagian dari sederhana. Kenapa? Karena dia cuma punya satu catatan saja. Yang pertama katanya kalau present simple, ya, atau biasanya kadang-kadang dibilang simple present, present tense, present simple, ya itu to talk about things that often happen. Ya, untuk membicarakan sesuatu yang sering terjadi. Ya, jadi kalau kalimat-kalimat biasa, kalimat yang sering terjadi, kejadian yang sering terjadi, itu dengan menggunakan rumusnya si present simple saja. Tapi, kalau dia katanya talk about things that are happening now, ya, ada kata now-nya sekarang betul-betul terjadi pada saat sekarang, maka menggunakan rumus present continuous. Nah, bedanya apa? Sekarang kita cek dulu si present simple. Ya, si present simple ini kalau kalimatnya positif, maka verb-nya itu akan ditambahkan s atau is. Nah, lalu menggunakan objek. Siapa saja yang ditambahkan s or is ini, dia tidak sembarangan. Ya, dia hanya ditambahkan untuk subjek yang she, subjek yang he, dan subjek yang it, gitu ya. Atau subjek yang hanya ada satu. Nah, contohnya bagaimana? Ini contohnya. Hiroshi usually works late. Ya, jadi ini kalimat biasa saja kan, kalimat yang sering terjadi, kejadian yang sering terjadi kan, kalau si Hiroshi ini bekerjanya terlambat. Karena Hiroshi ini hanya satu saja, ya hanya satu orang, ya maka word-nya yang merupakan verb-nya itu ditambahkan s. Ya, makanya bahasa Inggrisnya menjadi Hiroshi usually works late. Nah, tapi kalau dia berdua, ya misalnya nih Hiroshi and Greg. Nah, karena dua orang kan, maka dia tidak termasuk yang di 4 ini, maka dia tidak perlu menggunakan s or is. Karena itu ditulisnya have. Gitu ya, bukannya has tapi have karena ada dua orang. Hiroshi and Greg often have lunch together. Hiroshi dan Greg sering makan makan siang bersama. Nah, contoh yang ketiga katanya Anocha writes email every morning. Nah, si Anocha ini menulis email setiap pagi. Nah, jadi ini kan kejadian yang biasa terjadi kan. Nah, karena si Anocha ini hanya satu atau singular, maka ditambahkan s pada verb-nya. Nah, bagaimana kalau kalimatnya menjadi negatif? Misalnya, tidak, ada kata tidaknya. Ini kan Anocha menulis email setiap pagi. Kalau saya mau bilang Anocha tidak menulis email setiap pagi, maka kalimatnya menggunakan rumus apa? Dengan tetap subjek, tapi berubah ditambahkan do atau does. Ya, lalu ditambahkan not. Ya, lalu verbnya bagaimana? Verbnya balik lagi jadi verb 1. Masih perlu nggak Miss ditambah s or is? Tidak perlu. Ya, tetap dia balik ke verb 1 lagi. Tidak perlu tambah s or is. Nah, kemana s or is-nya? S or is-nya sudah ada di sini. Digantikan dengan does. Karena she does ini hanya untuk she, hanya untuk he, ya, hanya untuk it. Nah, dan hanya untuk satu. Kalau si yang do gitu ya, do ini untuk siapa? Do ini untuk sisanya, berarti untuk I gitu ya, untuk you,
untuk we, untuk they, atau untuk yang lebih dari satu. Makanya kalau kita kalimatnya menjadi negatif, Hiroshi selalu bekerja terlambat. Tapi kalau kalimatnya Hiroshi tidak bekerja terlambat, maka menjadi Hiroshi, ya Hiroshi doesn't atau does not gitu ya work late ya. Nah maka wordnya nggak lagi pakai s. Kenapa tidak lagi pakai s? Karena sudah ada does ya. Jadi nanti ingat pada saat menjawab soal-soal bahasa Inggris ketika di pertanyaannya sudah ada does, maka verbnya tidak boleh lagi ditambahkan s. Oke? Nah itu kalau dia kalimatnya negatif. Kalau kalimatnya mau bertanya bagaimana, Miss? Kalau bertanya seperti ini nih. Pindahkan saja do atau does-nya ke depan. Ya, jadi rumusnya do itu ya atau does. Oke, plus subject plus verb one. Sekali lagi verbnya balik menjadi verb one, tidak perlu ditambahkan s or is. Kenapa? Karena sudah ada does di sini. S-nya sudah nyangkut di sini. Jadi kalau mau nanya, what do you do? Nah, karena subjeknya you, maka gunakan do. Karena subjeknya he, maka gunakan does. Nah, itu untuk kalimat yang present simple. And now, how about present continuous? Nah, what is present continuous? Okay, so let me erase first. Nah, now we are going to present continuous. Tadi katanya udah dibilang that are happening now. Ya, menyatakan suatu kejadian yang terjadinya itu sekarang. Nah, rumusnya apa? Dia menggunakan rumus subject plus ada to be-nya. Nah, setelah pakai to be, dia menggunakan kata ing. Jadi semua verbnya ditambahkan kata ing. Contohnya, nih, hari ini kami sedang makan siang di kafetaria dengan klien. Right now, saat ini ya, she is writing an email to her boss. Dia sedang menulis email untuk bosnya. Lihat di sini, karena subjeknya adalah she, maka to be-nya she adalah is. Lalu right-nya ditambahkan kata ing. Ya. Jadi misal kalimat lain lagi, saya sedang menonton video sekarang. Nah, maka sayanya I. Nah, sedangnya bagaimana? Sedang kan menunjukkan bahwa kalimat sedang itu kan menunjukkan bahwa kejadiannya lagi terjadi kan. Maka gunakan to be plus verb ing ini. To be dari I ya tentunya adalah am. Nah, menonton adalah watch. Jadi setelah watch-nya ditambahkan kata ing. Ya, I am watching now. Saya sedang menonton sekarang. Kalau mau negatif gimana, Miss? Nah, kalau negatif dia nggak ribet seperti present tense tadi. Hanya perlu tambahkan not saja. Lalu subjek, lalu ada to be. To be-nya tambahkan not. Apakah verbnya tetap verb ing? Iya, verbnya tetap verb ing. Beda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi s-nya hilang. Ini tetap verb ing. Jadi kalau bilang saya tidak sedang menonton, maka bilangnya I am, hanya perlu tambahkan apa? Tambahkan not saja gitu. I am not, ya, I am not watching now. Nah, gitu. Kalau mau bertanya gimana? Pindahkan saja to be-nya ke depan. Jadi kalau pertanyaan to be-nya pindah ke depan, lalu dengan subjek, lalu verbnya verb ing. Jadi kalau bertanya, apakah saya sedang menonton? Jadinya am I watching? Nah, seperti itu, ya. So that's actually a very simple one between present simple sama present continuous. Biasanya nih ya, si present simple itu kata kuncinya sering ada kata today, ya, ada kata tonight, gitu ya, ada kata. Jadi kalimatnya kalimat biasa, tidak menunjukkan sedang. Nah, beda dari present continuous. Ya, ada juga sih dia bilangnya today gitu ya. Tapi ini menyatakan sedang terjadi. Yang paling sering muncul untuk present continuous itu adalah kata now. Ada kata sekarang, right now.
at this moment, pada saat momen ini. Nah, itu semua menunjukkan bentuk present continuous. Okay? So, later on, after this, I would like to check on your understanding yang dari sudah saya jelaskan tadi ya. Nanti you will have an exercise after this. Nanti ada latihan pilihan ganda di on your V class. I hope that you can answer it correctly. Akan dicek nih tadi ingat nggak yang S gitu ya, ditambahkan S. Lalu kalau yang ini to be plus verb ing, jangan ketuker ya. Kalau to be pasti udah hafal sih sebenarnya ya. Kalau she, he, it atau plural ya hanya ada satu, maka to be-nya adalah is gitu ya. Kalau I sendirian, am. Kalau you, we, they atau lebih dari satu, to be-nya menggunakan are ya. Yang ini am, jadi is, am, dan are. Okay? Well, so I think that's all for my explanation. Wait a minute. Okay. So I think that's all for my explanation about present simple and present continuous for Unit 3. Yeah, I hope that you can understand for my explanation about grammar, present continuous and present tense or present simple. Yeah, so after this, don't forget to come to the V class to answer the question about present simple and present continuous tense. Because mostly the question in TOEIC test itu kebanyakan tentang dua ini. Jadi ini sebenarnya tenses yang paling sering muncul di soal-soal TOEIC gitu ya, ataupun TOEFL. So I hope that you can understand about it clearly. Well, so I think I will close this video officially with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next meeting, everyone.